Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Elektronika Dasar. Kita bertiga akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerja USB. Di sini beranggotakan saya sendiri, Dani Suherman, kemudian ada Lukman Asari, dan ada Tridenda. Materi pertama yaitu mengenai USB atau Universal Serial Bus. USB merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat dan media-media produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. Kemudian perkembangan versi USB. Teknologi USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yaitu Compaq, DEC, IMB, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Nortel yang bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah. Versi pertama USB, versi 1.0, dirilis pada bulan Januari 1996 untuk penggunaan komersil memiliki kecepatan transfer data hingga 1,5 MB per detik dan dapat mendukung 127 jenis perangkat peripheral eksternal. Saat ini teknologi USB telah berkembang dan berevolusi dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yaitu berkecepatan hingga 20 GB per detik. Di sini terdapat urutan atau tabel dari versi USB 1.0, terdapat waktu rilis dan kecepatan transfer hingga USB 3.2 hingga 20 GB per detik. Oke, di sini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman Asari. Silakan Mas Lukman. Terima kasih Dani. Berikutnya materi di sini adalah cara atau model transfer data pada USB. Di sini ada 4 cara atau model transfer data atau informasi pada USB yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. Yang pertama ada control transfer, yaitu jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Yang kedua ada bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Yang ketiga ada interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya mungkin atau immediate. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Yang keempat ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Next. Dan selanjutnya ada transaksi pada USB. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi. Di sini ada token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Yang kedua ada data paket, yaitu paket yang dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga ada handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Selanjutnya ada sistem arsitektur pada USB. USB ini dikendalikan oleh host. Terdapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host saja yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Kabel yang digunakan USB terdiri dari 4 kabel yang masing-masing konduktor dibungkus oleh isolator. Nah, di sini ada gambar dari kabel USB ini. Dalam satu kabel ini berisikan 4 kabel, yaitu yang hijau itu untuk USB data min,
Yang putih untuk USB Data Plus, dan keduanya ini sisanya yaitu hitam dan merah. Yang hitam untuk grounding dan merah ini untuk USB masukkan USB sebanyak 5 volt. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Denda. Silakan Denda. Baik, terima kasih Mas Lukman. Berikutnya, kelebihan menggunakan USB. Pertama, mudah digunakan. USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat. Selain itu, kita dapat menambah port dengan menggunakan USB hub. Kedua, berkecepatan tinggi, dapat melakukan komunikasi data hingga 20 megabit. USB versi 3.2. Ketiga, keandalan atau reliability yang tinggi, protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data. Dan terakhir keempat, penggunaan daya yang lebih kecil. Pada umumnya, USB bekerja pada tegangan lebih dari 5 volt dan mengkonsumsi arus listrik beberapa miliampere saja. Next, jenis-jenis konektor USB. USB memiliki beberapa jenis konektor, tergantung pada perangkat dan teknologi yang dipakai. Terdapat 2 konektor pada USB. Pertama, plug atau bagian yang dipasang dengan komputer, dan kedua yaitu konektor receptacle yang biasanya dipasang pada perangkat yang akan dihubungkan ke komputer. Berikut ini adalah contoh gambarnya USB tipe A, USB tipe B, mini, micro, dan USB tipe C. Next. Cukup sekian dan terima kasih. Bila mana ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.